kita bicara sekarang soal pelayanan Pak, pelayanan publik begitu ya, karena biar bagaimanapun yang namanya kantor desa itu adalah merupakan ujung tombak dari pelayanan negara ini Pak ya, adanya di desa-desa. Nah, yang menjadi prioritas atau menjadi hal yang perlu Bapak perhatikan di dalam pelayanan publik ini sejauh ini apa Pak? Apa yang sudah Bapak berikan kepada masyarakat ketika masyarakat memang mempunyai urusan-urusan yang harus diselesaikan secara administrasi dengan desa gitu Pak? Bagaimana Pak menjelaskan itu Pak? Kalau tahun-tahun pertama ya seperti biasa masih manual, belum menggunakan sistem IT. Soalnya kan sekarang dengan banyak aplikasi dan teknologi yang canggih, sebetulnya saya sedang merintis sekarang memanfaatkan tenaga-tenaga muda yang sekolah khusus di bidang komputer. Saya ke depan ingin membuat aplikasi Cemunah. Cemunah? Iya. Jadi apa itu Pak Cemunah itu? Cepat, mudah, dan nyaman. Jadi cepat, mudah, dan nyaman melalui aplikasi dalam HP. Kita kalau mau masyarakat kalau mau membuat surat keterangan, pelayanan apa saja, KTP, KK bisa masuk ke aplikasi tersebut gitu. Jadi masyarakat tinggal menunggu di rumah. Iya. Bisa dilakukan secara online ya? Dilakukan secara online. Untuk saat ini kita masih manual terus terang, Targetnya kapan tuh Pak? Itu Pak. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa ekos masyarakat, bisa dilaksanakan untuk tahun berikutnya. Sekarang masih ada kekurangan dalam aplikasi-aplikasinya gitu. Jadi masih memang pembenahan. Dan itu butuh sosialisasi yang panjang Pak. Karena kan yang namanya sebuah kultur itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk merubahnya gitu ya. Ya mudah-mudahan ya nanti ketika aplikasi SIT itu sudah ada, sudah tertanam ya di masing-masing gadget warga Desa Malaka, itu mudah-mudahan bisa semakin memudahkan pelayanan-pelayanan yang melibatkan kantor desa begitu ya Pak ya. Nah baik Pak, jadi untuk sekarang pelayanan hanya bisa dilakukan secara manual ya, tapi dan demikian sudah dicanangkan, sudah diprogramkan ke depan tahun kedua mudah-mudahan sudah selesai. Tadi kata Pak Kepala Desa ada satu namanya program Cemunah ya. Kalau tadi ada program Saripah ya, sekarang Cemunah begitu ya. Nah mudah-mudahan ini dengan istilah-istilah yang barangkali familiar ya Pak ya di telinga kita semua tidak menyulitkan lah begitu ya, dibanding dengan kita menggunakan terminologi yang sulit, yang ke barat-baratan lah seperti itu ya. Nah mudah-mudahan aja ya Pak ya dengan pelayanan demikian bisa mengangkat berbagai macam kemudahan bagi masyarakat. Nah baik Pak, untuk pelayanan itu ada berapa staf Bapak nih Pak? Kalau boleh tahu staf di desa ini yang berfungsi untuk melayani kebutuhan masyarakat Pak secara administrasi. Secara administrasi sekarang yang ada di pemerintah Desa Malaka ada tiga kasih pemerintahan, kasih pelayanan, dan kasih kesejahteraan. Ruang lingkupnya kasih pelayanan, dia cakupannya melayani pelayanan NTCM khusus KK dan KTP. Nah, untuk kasih kesejahteraan itu ruang lingkupnya lebih luas, kesehatan masyarakat, masalah bansos, kartu KIP, kartu BPJS, ya, ruang lingkupnya sama masalah sosial di masyarakat untuk kasih kesejahteraan. Untuk kasih pemerintahan ini sama dimaksudkan dalam keamanan dan ketertiban termasuk kependudukan di sana, sama regulasi dan aturan tata kelola yang khusus bidang pertanahan. Itu maksudnya di kasih pemerintahan. Itu sementara Desa Malaka memiliki tiga kasih, yaitu yang tadi itu kasih pelayanan, kasih pemerintahan, sama kasih kesejahteraan. Jadi ada tiga kasih ya Pak seksi di Desa Malaka ini, Sobat Motekar semuanya. Nah apabila Sobat Motekar membutuhkan
pelayanan-pelayanan secara offline, secara langsung, maka nanti bisa langsung dilayani oleh para kasih tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat gitu ya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi begitu Pak, itu di luar perangkat-perangkat desa yang lain tentunya ya Pak ya. Ada. Kalau kepala desa itu ada wakil atau tidak Pak? Tidak ada. Untuk saat tidak ada, tapi di bawah beliau ada sekretaris gitu ya, sekretaris desa, kemudian bendahara desa juga, keuangan, kalau perencanaan. Iya. Baik Pak. Nah lalu kemudian yang perlu kami tahu juga nih Pak, soal perangkat-perangkat desa yang non pemerintahan begitu ya. Katakanlah mungkin ada badan usaha milik desa yang BUMDes, kemudian juga ada lembaga-lembaga yang lain. Nah, di Desa Malaka itu apa aja Pak yang sudah ada lembaganya di luar non struktural desa gitu Pak? Lembaga-lembaga desa yang di luar pemerintahan desa Pak, mungkin adanya BPD itu sudah umum ya. BPD Badan Pemusyawaratan Desa, ada LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, ada TPPKK itu ruang lingkup sama perempuan, ibu ya itu. Ada lagi BUMDes tadi, Badan Usaha Milik Desa, ada Gapoktan, Gabungan Kelompok Tani, Karang Taruna juga masuk di sana, Linmas juga itu masuknya lembaga desa, Karang Taruna Desa, sama ada Kampung KB. Alhamdulillah ya. Apa itu Kampung KB Pak? Kampung KB itu ruang lingkupnya masalah kesehatan yang usaha juga ada ya, kayak satu komunitas, satu organisasi yang membantu di bawah PKK desa juga, itu sebetulnya khusus membidangi masalah kesehatan masyarakat dari balita sampai remaja sampai lansia. Ada kegiatan yang termasuk ada ruang lingkupnya di bawah KWT, kelompok wanita tani. Kelompok wanita tani itu ada ya Pak ya? Ada, itu ada, sudah terbentuk dari tahun 2018. Kelompok wanita tani Mekar Mulia sama Kampung KB Sawargi. Kampung KB Sawargi yang ada di Dusun 2, Dusun Sammoja. Baik, nah Sobat Montekar, itu tadi sudah disampaikan beberapa lembaga yang memang terkait dengan desa yang sebetulnya itu juga non struktural, barangkali yang tidak langsung terkait dengan desa, namun tetap ada hubungan relasi dengan kependudukan Pak, yang mana ini menjadi domain dari kantor desa itu sendiri. Nah Pak, kemudian Pak yang perlu kami tahu juga nih Pak, kalau tadi kita kan sudah tanya soal pelayanan publik ya Pak di Desa Malaka ini. Pak Ade sudah menjelaskan, sekarang sedang dilakukan pelayanan berupa pelayanan manual. Insya Allah ke depan akan ada pelayanan yang sifatnya digital begitu ya, melalui aplikasi. Nah kira-kira nih Pak, menurut Bapak ada kendala tidak dalam hal realisasi dari perbaikan pelayanan publik ke depan? Ada kendala Pak atau tidak Pak? Kalau dilihat potensi kendala pasti ada. Kalau ada, saya melihatnya dari segi yang pertama SDM. Pasti SDM yang pokoknya. Iya. Kalau teknologi kan itu, kalau dirasa-rasa gimana SDM-nya. Iya. Betul. Yang kedua, kesadaran masyarakat. Apakah mau? Tidak. Soalnya kan seandainya salah satu contoh, mungkin tadi Sobat Malaka udah melihat di sana ada program dari tingkat kecamatan Bukamah ya, bikin kakak di rumah. Kan itu udah ada sebetulnya, cuma di masyarakat ada gak untuk printnya? Seandainya dari sana aplikasi udah ada, sedia berhasil, di PDF kan tidak semua unsur masyarakat memiliki buat print gitu kan, hard kopinya, gitu ya. Mungkin ada hal-hal kelemahan kalau dilihat dari teknologi, kesiapan dari peralatan yang ada di desa yang harus disiapkan terutama, yang mungkin nanti bisa dikolaborasikan, kesepakatan sama pemangku kebijakan di tiap RW dan RT. Mungkin di Pak RW harus mempunyai sekretariat
untuk ke depan RW. setiap RW harus mempunyai kantor atau sekretariat untuk mempermudah akses aplikasi ini. Iya. Jadi itu sobat Motekar semua, disampaikan tadi beberapa kendala ya terkait dengan pelayanan publik ya. Nah, sekarang kalau kita tanya sebaliknya Pak, kalau tadi kita kan tanyanya soal apa sih kendala utama di pelayanan. Nah, sekarang yang ingin kami tanyakan itu apa kemudahan yang ada, itu potensi yang ada di desa ini sehingga kira-kira untuk aplikasi dan pelayanan-pelayanan secara digital itu dapat dilakukan secara baik gitu Pak ke depan. Ini kira-kira yang menjadi modal utama, modal dasar yang Bapak miliki itu apa sehingga optimis begitu ini akan berhasil? Ya, kalau dilihat dari kemauan dan ketersediaan SDM sama kemauan dari aspirasi masyarakatnya juga. Untuk ke depan mudah-mudahan tadi kita kan untuk saat ini bisa memanfaatkan teknologi. Sekarang juga masih ada grup ya, kalau di tingkat desa grup Sapa Warga. Sapa Warga. Itu grup apa kepada grup Sapa Warga, cuma belum ke masyarakat luas, baru setingkat lembaga-lembaga itu di sana masuk dalam grup. Seandainya ada apa-apa, kejadian apa, keperluan apa, silakan bisa masuk di sana. Itu memanfaatkan media sosial itu Pak? Iya. Apa? Grup WA. Grup WA ya. Jadi ya saat ini masih grup WA untuk pelayanan publik di tingkat desa. Tapi ada rencana ke depan, mungkin tahun depan kalau ada web khusus untuk masukan dan saran di grup Facebook atau aplikasi-aplikasi yang lainnya. ada hotline-nya. Nah, ada hotline informasi emang untuk sekarang mah desa baru mempunyai IG sama Facebook. Jadi informasi kegiatan program apa saja ya ada di sana. Tinggal buka IG sama Facebook sekarang. Kalau boleh tahu IG-nya namanya apa Pak untuk Desa Malaka ini Pak? IG Malaka 2027. Malaka 2027 ya. Berarti ini IG ini, Instagram ini baru dibuat sejak ada periodenya Pak Hendra begitu Pak ya? Iya. Ya, baik. Kemudian Facebook pun demikian. Nama Facebooknya apa Pak? Desa Malaka. Desa Malaka ya, baik. Jadi sobat Motekar TV di mana saja berada ya, ini salah satu media sosial yang sudah dimiliki ya, dan sudah bisa kita akses dimanapun kita berada. Tidak perlu kita berada di wilayah tinggal Desa Malaka saja, tapi di seluruh dunia ya, kita bisa mengakses segala kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Desa Malaka itu minimal saat ini melalui dua perangkat yang ada ya Pak ya. Salah satunya adalah Instagram tadi di Malaka 2027, lalu kemudian untuk Facebooknya namanya adalah Desa Malaka ya Pak ya. Nah, kita bicara soal ini Pak sekarang Pak, soal topografi, demografi yang dan lain-lain untuk Desa Malaka ini Bapak bisa menjelaskan Pak ke mungkin sobat Motekar semua, karena ini sifatnya kan informatif ya Pak ya, menginformasikan, mengedukasi gitu kepada warga semua khususnya gitu ya, dan umumnya yang menyimak tayangan ini ya, apa sih di Desa Malaka itu secara hitung-hitungan lah populasi dan lain-lain. Bapak bisa jelaskan juga Pak ini Pak? Silakan Pak. Untuk batas ya pertama Ya. batas desa untuk sebelah utara Desa Malaka berbatasan langsung dengan Desa Pemulihan, Desa Pemulihan Situraja. Ya. Itu sebelah utara ya, ya. Sebelah utara. Untuk sebelah timur Desa Cilopang, Kecamatan Cisitu. Untuk sebelah selatan Desa Situraja Utara, Kecamatan Situraja. Untuk sebelah barat ini yang dilihat dari perbatasannya 2 desa dan 2 kecamatan. Yang pertama Desa Sukatali, Kecamatan Situraja. Yang kedua Desa Citapok, Kecamatan Paseh untuk timur. Alhamdulillah untuk secara demografi Desa Malaka dialiri oleh 2 sungai. 2 sungai Pak ya. Sungai Cipeles dan Sungai Cimacan. Cipeles dan Cimacan. Ya. Yang tadi mungkin kita
bisa nanti disaksikan langsung sumber atau pemanfaatan yang dilaksanakan untuk Sungai Cipelek ya tadi itu ada agenda tahunan untuk acara mukuh atau muka rumpon, acara warga ya, acara warga dusun gitu ya. ya. Rencana ke depan mungkin mudah-mudahan setelah adanya Bendung Rengrang yang tadi belum disebutkan. Bendung Rengrang Pak, Bendung Rengrang itu masuk wilayah Desa Malaka dan Desa Cijame itu satu, kita bersebelahan gitu, sebelah ke Malaka, sebelah ke Desa Cijame, Kecamatan Paseh. Nah untuk ke depan di sana kan ada tanah khas desa juga, yaitu masuknya situs ziarah ya, Bahtan Paraya. Siapa Pak? Bahtan Paraya. Bahtan. Nah, Bahtan Paraya itu kan berdekatan dengan Bendung Rengrang. Mudah-mudahan ke depan saya membidik itu jadi wisata, daerah wisata untuk situs ziarahnya, ya, untuk menarik pengunjung yang mau berwisata ke desa kita. Soalnya udah ada Bendung Rengrang. Mudah-mudahan itu bisa terrealisasi. Kembali lagi ke masyarakat gitu. Nah, dulu pernah membentuk salah satu komunitas yang disebut Kompepar, kelompok penggerak pariwisata. Cuma ya sampai dengan saat ini belum ada pergerakan. Nah mudah-mudahan untuk tahun ini setelah selesai pandemi COVID-19, Kompepar bisa bergerak lah untuk merintis pembukaan untuk wisata ziarah Bahtan. Jadi sebetulnya potensi itu ada Pak ya, ada potensi wisata, dan memang sekarang ini yang salah satu yang menjadi apa ya kebutuhan masyarakat dan juga sekaligus tren di masyarakat adalah soal tempat-tempat wisata ya. Jadi apapun tempatnya, selama itu pihak pengelola bisa secara baik ya memanage tempat tersebut, maka insya Allah wisatawan akan berdatangan Pak ya. Termasuk juga nanti di Desa Malaka ini ada satu situs wisata ziarah ya, Bahtanmu. Nah itu nanti sekaligus berdekatan dengan Bendung Rengrang Pak ya. Nah ini kembali tadi dari Pak Kepala Desa juga menginginkan kerjasama dari seluruh stakeholder warga yang ada agar wisata ziarah ini juga suatu saat bisa goal gitu ya Pak ya, bisa menjadi salah satu aset juga tentunya untuk Desa Malaka. Selain itu apakah ada yang lain Pak? Kebetulan kalau dilihat tadi di Desa Malaka kan terdiri dari 2 kadus 1 dan kadus 2, atau sekarang yang disebutnya kepala wilayah. Kepala wilayah 1 menaungi 3 RW. RW 1 Dusun Malaka, RW 2 Dusun Cibiuk, RW 3 Dusun Cikeke. Untuk kepala wilayah 2 atau kadus 2 di bawahnya RW 4 dan RW 4, RW 5 itu masuknya Dusun Samoja. Jadi satu dusun itu 2 RW. Nah, jadi 5 RW. Untuk RT-nya secara keseluruhan 19 RT. 19 RT Pak ya. Untuk Malaka 3 RT, Cibiuk 4 RT, Cikekes 4 RT, Samoja yang 2 RW itu 8 RT. Untuk jumlah jiwa untuk saat ini mungkin Desa Malaka memiliki 3.324 jiwa. Bukan kakak ya Pak? Kalau kakaknya kalau yang tercatat sekarang 1.224 keluarga ya sedesa Malaka ya. Dilanjutkan Pak. Untuk bidang usaha kebetulan kemarin yang sudah masuk aplikasi untuk bidang usaha UMKM hampir 70 lebih yang masuk aplikasi yang sudah memiliki nomor induk berusaha. Dilihat dari potensi yang ada, mungkin ke depan pihak atau pelaku UMKM yang ada di Desa Malaka bisa bekerja sama dengan BUMDes. Mereka memiliki produk apa? Seandainya hasil bumi atau makanan atau kerajinan atau makan ya bisa dikemas atau bisa dikerjasamakan dengan BUMDes. Secara legal nanti BUMDes yang wajib memasarkan atau menjadi marketing untuk produk pelaku UMKM yang ada di Desa Malaka. Ya, mungkin salah satu nanti ke depan BUMDes harus bisa jadi wadah untuk
untuk pelaku UMKM. Ya. Jadi BUMDesnya sudah ada, cuma mungkin nanti tinggal bagaimana pengelolaan secara lebih baik lagi. Ini juga tergantung kepada sekali lagi warga masyarakat yang ingin memberikan atau menyalurkan begitu produk-produk yang dimiliki, baik itu produk kuliner misalnya ya, produk-produk handicraft, kerajinan tangan maupun produk-produk yang lain sudah ada ya Pak ya jalurnya sebetulnya di Desa Malaka ini melalui BUMDes. Nah, nanti tinggal bagaimana pihak BUMDes ini akan marketingkan ya keluar begitu soal-soal dari keinginan warganya. Ini juga salah satu upaya tentu ya Pak ya untuk menaikkan taraf hidup mungkin ke depannya itu Pak. Ya, baik Pak. Ada yang lain Pak soal-soal yang tadi kami tanyakan, demografinya, penduduk populasi dan lainnya sudah disampaikan ya Pak ya. Ya, baik Sobat Motekar TV di mana saja berada, kita sudah hampir di penghujung wawancara kita dengan Bapak Hendra Suhendar, Bapak Kepala Desa Malaka, Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang. Sebelum kita mengakhiri sesi wawancara ini dengan beliau, ya, ada satu pertanyaan terakhir yang ingin saya sampaikan dan juga untuk kita ketahui semua sebagai warga Desa Malaka dan khususnya. Nah, Pak, pertanyaan terakhir Pak dari saya. Memang Bapak baru menjadi kepala desa praktis terhitung 1 tahun ya Pak ya, dan masih ada sisa kurang lebih 5 tahun ke depan untuk Bapak lakukan perbaikan-perbaikan di segala hal. Nah, pertanyaan sederhana Pak, apa kesan Bapak selama menjabat 1 tahun ini Pak? Apakah memang sangat menyenangkan gitu Pak menjadi kepala desa, atau justru sebaliknya Pak tidak menyenangkan gitu atau bagaimana Pak? Karena ini kita nih harus tahu ya Pak ya, kepala desa kita nih orangnya seperti apa sih gitu ya? Apakah beliau membawa optimisme yang besar buat perbaikan atau perkembangan desa atau bagaimana? Nah, saya yakin ya beliau ini tadi dengan energinya ya, dengan usianya beliau yang terhitung masih muda lah begitu, saya sih yakin beliau sosok yang insya Allah lah sanggup mengamankan ini. Tapi kita belum tahu dari aspek dari sisi Pak Hendra Suhendar sendiri, kesannya selama menjabat 1 tahun ini bagaimana sih Pak? Terima kasih Sobat Malaka. Kesan dan pesan untuk 1 tahun ini, alhamdulillah, karena dalam 1 tahun ini ya, secara pribadi saya dan rekan-rekan perangkat desa tahap masa transisi ya, masih banyak pembenahan dari segi administrasi dan kegiatan-kegiatan yang masa jabatan terdahulu perlu diselesaikan. Jadi untuk kesan gitu, saya insya Allah tidak akan putus asa, insya Allah berpegang teguh terhadap program-program yang nantinya mungkin bisa dilihat dari RPJMD rencana jangka 5 tahun atau 6 tahun ke depan, programnya apa saja yang dimasukkan dalam kegiatan unggulan untuk 5 tahun ke depan. Mudah-mudahan sekali lagi untuk kesan masalah senang dan tidak senangnya itu mah gimana kitanya, kan kita bawa enjoy aja gitu, bawa enjoy aja. Kenapa begitu? Karena kalau kita dalam merespon atau menanggapi suatu pekerjaan, kalau kita niatnya lain gitu, pasti jadi beban. Nah, untuk 1 tahun ini saya merasa merasa bangga dan membesar hati, walaupun karakter masyarakat kita belum mau berubah, belum mau hijrah, masih kalau dilihat secara keseluruhan masih monoton, belum mau diajak berubah. Yang tadinya berternak harus jadi berusaha ternak, yang tadinya bertani harus jadi berusaha tani. Gimana cara kita memanfaatkan ilmu dan teknologi dan waktu yang ada, jangan sampai tenaga kita terkuras, hasil sedikit. Itu yang jadi patokan saya. Mudah-mudahan masa
Malaka ke depan bisa ikut atau mendukung untuk program-program yang dampaknya untuk masyarakat itu sendiri, hasilnya untuk masyarakat itu sendiri. Itu yang saya harapkan ke depan untuk tahun kedua. Marilah kita bersama-sama bekerja sama dan berkolaborasi untuk memajukan Desa Malaka menjadi desa maju. Baik, ya. Jadi sobat Motekar, masih berada sudah kita dengarkan langsung ya dari Pak Hendra Suhendar. Beliau sangat menyenangkan, sangat enjoy gitu ya dalam menjalani hari-hari beliau di masa 1 tahun pertama amanah yang beliau emban untuk menuju 5 tahun berikutnya di sisa tugas beliau dalam memangku amanah sebagai kepala desa ini. Tentunya yang tidak boleh kita kesampingkan adalah bagaimana beliau berulang kali menyampaikan keinginan adanya dukungan dari warga, dari masyarakat agar apa-apa yang sudah beliau programkan dapat berjalan dengan baik, dengan lancar ya untuk berakhir pada gol-gol yang indah begitu ya, pencapaian-pencapaian yang baik. Jadi ini mohon diperhatikan oleh warga khususnya di Desa Malaka, apa yang menjadi harapan-harapan beliau. Tentu itu semua adalah diniatkan sebagai ibadah untuk beliau dan beliau niatkan juga dengan untuk kebaikan kita semua. Pak Kepala Desa, terima kasih waktunya ya di sela-sela kesibukan Bapak hari ini. Kami juga turut mensupport, mendukung ya, semoga segala apa yang Pak Hendra Suhendar sudah canangkan, sudah programkan dengan berbagai macam persiapan-persiapan yang ada, potensi dan lain-lainnya, semoga dapat berlancar dengan baik dan lancar supaya untuk semua kita tujukan untuk kemajuan Desa Malaka yang lebih baik lagi. Ya. Sobat Motekar dimanapun berada, ini saja sesi wawancara kita dengan Pak Hendra Suhendar sebagai Kepala Desa Malaka. Insyaallah kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang di tempat yang lain juga. Mohon tetap dukung channel Motekar TV ini dengan like, share, komen, lalu subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.